Oke, assalamualaikum, selamat datang di channel Lazada bersama gue Ibrahim Jo dari Artodi Pro. Dan hari ini gue di-challenge oleh Lazada untuk membuat konten menggunakan smartphone nih. Dan kebetulan bahasannya adalah cara atau tips and trick untuk mendapatkan foto yang lebih baik lagi hanya dengan smartphone aja. Device yang gue pakai kali ini adalah Samsung atau Samsung S22. Jadi pastikan lo nonton video ini dan jangan lupa subscribe dulu channel Lazada ini dan juga nonton videonya sampai habis supaya lo nggak ketinggalan informasi yang gue sampaikan hari ini. Dan buat lo yang pengen dan tertarik dengan hasil fotonya mungkin nanti ya lo bisa cek aja di Lazada. Ya ini pasti ada pastinya ya. Oke, ini adalah pertama kalinya gue pegang Samsung sebenarnya ya. Gue cukup impressed lah ya. Ukurannya sangat pas banget buat gue pribadi. Dan tadi banget gue udah tes foto-foto menggunakan smartphone ini dan wow, nanti gue akan show gimana hasilnya dan seperti apa prosesnya dan gimana tips and triknya supaya dapetin foto yang lebih bagus lagi. Oke, sekarang kita langsung aja dive down ke fotografi tips and trick yang gue bawakan hari ini. Gue cukup pegang nih dalam 2 hari terakhir Samsung S22 ini dan gue cobain kameranya yang pasti karena gue visual banget gitu kan ya. Gue kemarin cobain ke alam gitu ya, cari-cari spot yang enak buat di foto. Pada akhirnya gue mendapati tempat yang oke gitu. Nah, untuk salah satu tips pertama yang gue pengen tekankan kepada lu, yang pertama adalah buka kameranya. Dan gue di sini pakai lensa bawaan yaitu wide. Yang disebut wide adalah lensa pertama lah. Kalau misalnya lu lihat di Samsung ini, di sini ada 1x ya, itu intinya lensa wide. Kalau yang 0,6 itu adalah ultra wide dan kalau yang 3x atau 3 kali itu adalah lensa telenya. Ya, yang mana di sini udah kelihatan ada 3 kamera gitu. Nah, untuk foto yang pertama gue take dengan yang 1 kalinya atau yang wide-nya. Nah, di sana gue lihat foto alamnya nih, sore lah gitu masih kelihatan awan. Tapi untuk gue pribadi untuk ngejar si langit gitu, yang mana kita mau cari high dynamic range ya. Karena kalau misalkan cuma take doang gitu asal cepet bakal kurang bagus juga. Yang pasti untuk tips dari gua yang pertama adalah turunin exposure sedikit aja. Jadi kalau lu udah nemuin spot nih, ya udah lu tinggal framing dengan baik, cari komposisi yang enak dan gua tap aja di layarnya dan gua turunin exposure-nya sedikit aja demi mendapatkan detail dari langit yang cukup bagus gitu. Nah, untuk midtones dan shadow kita bisa akalin dengan editing di Lightroom smartphone juga gitu loh ya. Jadi udah lebih mudah lah kali ini. Nah, untuk fotonya seperti ini, jepret. Oke, itu adalah tips pertama, turunin sedikit exposure untuk mendapatkan detail dari langit. Oke, berikutnya gua coba-coba foto-foto yang kedua adalah di cafe di sore hari ya untuk mengejar detail langit sunset seperti itu. Di sana gue ambil beberapa makanan dan juga minuman. Gue ambil meja ke tengah teras cafe itu dan di sini ada modenya di Samsung ini ada potret nih ya. Nah, potret ini buat ngambil area-area yang deket aja, jaraknya agak deket. Supaya dapetin apa? Supaya bisa dapetin bokeh yang cukup bagus gitu. Karena setelah gue cobain, gue cukup amazed dengan hasil bokeh yang Samsung hasilkan gitu. Karena ini udah kayak DSLR gitu. Kalau misalnya lu perhatiin nih, salah satu hasil foto yang gue ambil dari salah satu barista di situ. Gue suruh dia pose dan cepret gitu ya. Padahal itu cuma di belakangnya toilet aja gitu. Tapi ya hasilnya bagus pak, kelihatannya pak. Oke, gue juga cobain wide angle-nya. Gue fotoin si baristanya di depan cafe itu. Dan gue pengen dapetin detail dari langit dan juga midtones dan shadow-nya. Gue pengen ngetes nih seberapa kuat si HP ini untuk dapetin langitnya. Karena pada saat itu udah cukup sore banget. Dan ya midtone udah pastinya agak gelap banget. Dan gue cobain tuh pakai wide angle. Yang mana wide angle tuh biasanya di beberapa HP yang punya wide angle itu pasti noisy gitu ya. Si baristanya gue suruh jalan dan gue jepret, bam. Ternyata emang AI-nya bagus banget gitu ya. Hasilnya seperti itu pak. Gila. Itu sedikit gue touch aja di Lightroom dan ya hasilnya oke banget pak. Oke, berikutnya gue cobain lagi di makanan-makanan. Gue cari nih langit-langit sunsetnya seperti itu dan mejanya gue taruh di situ. Dan yang pasti salah satu tips dari gue adalah backlight is king.
Itulah kenapa gue ambil tuh pas mataharinya sunset. Ini meja di sini nih. Ya gue taruh objeknya di sini. Jadi pas matahari nyemprot dari sana, bagusnya sih pas sunset nyemprot. Cuman pada saat itu udah terlalu sore, ya udah gak apa-apa lah. Gue foto dengan mode potret supaya dapetin bokeh balik lagi. Dan tap aja sih objeknya sampai dapetin titik bokeh yang enak dan lu pencet aja, cepret. Dan ini hasilnya. Bam. Gitu. Nah, salah satu hal yang paling gue suka juga turunin exposure seperti yang tadi pertama. Gue turunin exposure sedikit supaya dapet detail langit yang luar biasa. Karena di Samsung S22 ini udah ada AI yang bisa ngebantu lu supaya dapetin high dynamic range yang pasti gitu. Makanya gue turunin sedikit exposure supaya dapetin detail di langit dan objeknya pun kebantu AI-nya ngebantu jadi ngeboost lagi supaya lebih detail lagi. Dan hasilnya seperti ini. Selain dari makanan juga, gue cobain ke subjek lagi, ke orang nih. Di sini teman gue, Fadli, gue suruh diri di sana. Dan gue tap, turunin sedikit exposure dan cepret. Bam, hasilnya seperti itu, ya. Jadi ya, itu sebenarnya salah satu trik simple yang gue selalu terapin ketika gue foto pakai smartphone gitu. Turunin sedikit exposure. Salah satu foto terakhir yang gue ambil adalah foto Japanese Ice Coffee. Nah, pada saat itu juga pas masih ada kelihatan langit-langitnya lah, pas masih oranye gitu ya. Gue ambil tuh coffee. Dan salah satu tips gue yang gue suka pakai juga adalah gunakan lensa tele. Karena lensa tele ini nggak punya distorsi. Apa itu distorsi? Kalau lu pakai lensa wide, yang namanya distorsi itu pasti ngeganggunya di sini nih, di bagian ujung-ujungan sini nih, ya. Nah, ketika kepala lu ke pojok, kepala lu akan lonjong. Ya, itu yang disebut distorsi. Itu juga ngaruh ke semua hal, nggak ke kepala doang ya. Kalau misalkan lu foto alam, foto apapun, itu kalau pakai wide akan terganggu, Pak. Itulah kenapa gue suka lensa tele ini supaya menjaga si objeknya supaya tetap simetris gitu, supaya asli aja gitu ya bentuknya. Dan lensa tele ini juga bisa menghilangkan gangguan-gangguan dari sekitar gitu. Jadi ketika di sekitar lu ada pamflet, ada apapun lah, ada kang ojek, ada orang, kita pakai lensa tele itu bisa menghindari karena dia kan padat tuh ya. Hasilnya padat banget. Dan gue mundur, ambil fotonya, masih ada langit, cepret. Dan ditambahin di Lightroom, editan sedikit touch aja, bam, seperti itu hasilnya Pak ya. Jadi ya itulah tips yang kedua ya. Setelah mataharinya udah agak turun nih, gue sedikit khawatir akan low light capability dari kamera ini. Karena ya itu udah cukup gelap lah pada saat itu. Akhirnya gue cobain ambil si matcha itu ya. Dan gue nggak arahin ke sunset, tapi gue arahin ke tembok putihnya di cafe itu. Dan di sana ada lampu-lampu kuning yang mungkin akan ngebantu nge-lightingin foto gue gitu. Akhirnya gue bawa ke situ dan gue cepret sambil gue pegang kayak begini dan pam gitu ya. Hasilnya wow, bagus Pak ya, bersih banget ternyata. Jadi ya mungkin low light capability di sini udah mendukung juga gitu. Jadi ya itu hasilnya sebersih itu Pak. Oke, berikutnya udah gelap banget nih. Gua gak bisa lagi cari cahaya dari langit. Akhirnya gue cari sumber cahaya yang ada di cafe itu aja. Nah, di sana tuh ada kayak lighting bulb gitu ya di setiap mejanya. Nah, gue manfaatin cahaya dari di atas meja itu supaya jadi sumber cahaya, jadi source lightnya. Sisa beberapa makanan yang belum gue foto, akhirnya gue cobain bawa ke tengah. Kebetulan mejanya udah bagus tuh, wood kayak begitu. Akhirnya gue foto dari atas dan gue jepret seperti itu. Bam. Oke, jadi sebenarnya simple aja. Itu aja salah satu tips dari gua. Yang penting lu tahu juga basic dari fotografi itu seperti apa, basic dari exposure itu seperti apa, dan paling penting adalah pelajari composition dan framing. Setelah lu ngerti itu semua, apapun alat yang lu pakai itu bisa bagus dan itu bisa lebih optimal lagi ketika lu mendapati smartphone yang sangat support untuk fotografinya gitu. Di bagian potret sini, yang mana lu bisa menghasilkan bokeh di backgroundnya. Ini bukan di wide aja, tapi ini ada telenya Pak. Jadi lu bisa dapetin bokeh di tele dan juga di wide yang biasa. Ini keren banget sih. Nah, setelah lu punya banyak opsi seperti ini, anggaplah ini seperti punya banyak lensa kan. Ibaratnya kalau di fotografi, lu bisa manfaatin semuanya sesuai dengan motivasi foto yang pengen lu sampein gitu. Kita simple banget, AI-nya sangat ngebantu banget. Dan juga beberapa fitur yang tadi gue bilang, bokehnya udah beneran kayak DSLR. Kalau dilihat sekilas gitu, misalnya dilihat tuh udah kayak DSLR Pak. Nah, worth it kah Samsung S22 ini untuk orang-orang yang suka dengan visual? Tergantung dengan kebutuhan lu, tergantung dengan elunya bisa atau enggak menggunakan kamera di smartphone sebenarnya. Ya kalau misalkan lu ngerti basic dari fotografi, exposure segala macem, ya ini akan menjadi smartphone yang bermanfaat banget buat lu untuk konten dan bikin visual lah intinya. Ya kira-kira seperti itu. Buat lu yang tertarik, lu
lu bisa cek. Ini ada di Lazada pastinya. Alasan kenapa gue pilih ke tempat wisata dan juga ke foto-foto makanan, karena apa? Karena ini sebenarnya sangat relate dengan sehari-hari orang-orang yang sekarang banget di jalan ini. Media sosial apapun semuanya ya pasti gitu, orang-orang main ke kafe dan ke tempat wisata, dan mereka foto-foto pastinya. Entah itu alam, entah itu makanannya, entah itu kitanya, subjeknya, manusianya. Makanya gue tes ke semua hal yang tadi relate sama sehari-hari kita sebenarnya. Dengan smartphone aja, fotografi dengan smartphone bisa. Oke, jadi segitu aja tips dari gua kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Lazada, komen, share, dan like pastinya video ini. Oke, segitu aja. Gua Ibrahim Jo dari Artodi Pro. Thank you udah nonton video ini. Assalamualaikum. Ya.